Ya, hari ini saya dapat kuasa langsung dari Mas Pablo dan Mbak Ray Utami, dua surat kuasa. Surat kuasa pertama adalah untuk mendampingi ya beliau ya, untuk berkomunikasi, surat menyurat, menyampaikan argumentasi, pembelaan, pendapat dalam kaitan masalah-masalah yang sekarang lagi ramai. Saya menyebutnya ini adalah masalah ikan asin ya. Nah, kemudian surat ini di sini saya dapat kuasa untuk melaporkan saudara pengacara HPH dan kawan-kawan dan siapa saja orang-orang yang terlibat yang mencemarkan nama baik kedua orang ini. Jadi siapa saja yang ngomong ya, membuat opini negatif. Hari ini karena sudah malam, jadi mungkin kita akan lanjut besok untuk menyangkut konsultasi. Kami belum buat laporan dan saya menyarankan kepada mereka, kita tunggu waktu dalam seminggu ini, kita tunggu dari pihak HPH dan keluarga keluarga Virus, seberapa berani dan seberapa besar mereka membuat opini yang meminta semua polisi, meminta tokoh ulama, seolah ini merupakan satu kejadian atau tragedi apa gitu. Ini persoalan-persoalan yang menurut saya mereka berdua adalah seorang kayak presenter, kayak media sosial. Kalau namanya media sosial itu, selama bukan mereka yang menghina, nggak ada istilah penyebaran. Itu kan ada sejarah bahwa mereka mantan suami istri. Itu merupakan ungkapan curhat ya. Kalau masalah itu melanggar etika, itu urusan mereka berdua gitu. Jadi nggak usah dikait-kaitkan dengan pembawa acaranya. Oke, tapi Jadi, Bang di situ kan dijelaskan bahwa dijerat dengan undang-undang ITE Pablo dan Ray sendiri, Bang. Ya boleh dia mengatakan Pablo dan Ray ini bukan orang yang menghina. Mereka hanya orang yang bertanya aja. Dan mereka sudah memberi hak jawab untuk mengklarifikasi gitu. Bukan sedikit-sedikit laporkan gitu. Nanti dulu. Untuk Pablo dan Ray sudah memberikan hak jawab kepada Virus sendiri atau enggak ya di dalam tayangan YouTube Pablo dan Ray? Ada email ya? Udah, manajemen udah kirim semuanya, kita udah berikan hak jawabnya, kita sudah DM Instagram juga sudah. Jadi artinya sudah ada upaya lah dari pihak manajemen untuk meminta mereka, ayo mau berimbang nggak begitu. Tapi ternyata kan tidak ada jawaban. Begitu. Tapi kenapa konten tersebut terhapus di dalam channelnya Pablo Ray? Diminta sama Barbie, diminta sama mereka. Kalau nggak mau lanjut kita mah video mah nggak masalah. Nggak masalah ya? Alasan Barbie mungkin minta menghapusnya Nggak tahu, kita nggak tahu. Kalau itu tanyakan sama yang bersangkutan aja sih. Itu kan nggak ada masalah. Jadi siapa aja televisi, media sosial, selama bukan dia ya. Ini kan namanya tanya jawab gitu. Tanya jawab, bukan konspirasi atau kerjasama untuk mempermalukan. Nah, tanggung jawabnya itu pribadi. Kalau seorang reporter atau wartawan memberitakan suatu berita yang sumbernya jelas, ada rekamannya, itu kan tidak ada masalah. Justru silakan. Ya, disilahkan. Mereka bukan main lapor-lapor polisi. Oke, sebenarnya pertanyaan yang ditujukan kepada Galih waktu itu seperti apa sih? Hingga akhirnya timbul ada itu gitu. Kan sudah dihapus gitu kan? Ya, sebenarnya gini. Nah, yang menjadi persoalan baru kan menggiring opini gitu. Mereka sudah tahu yang ngomong itu. Nanti tinggal dibuktikan kan. Apa kaitan analogi ikan asin atau cerita itu kan hanya cerita benar atau tidak benar gitu. Hanya masalah etis tidak etis kan. Yang satu merasa, tapi mereka punya masa lalu. Tapi ingat bahwa masa lalu itu kan tetap terikut untuk masa depan. Nah, menyangkut kebenaran atau tidak benarnya nanti itu urusan ya, karena mereka sudah membawa ke ranah hukum. Tapi jangan disangkut pautkan dengan klien kita yang ya sama dengan presenter-presenter biasa, kecuali mereka mengatakan wah ini atau mewakili gitu. berarti Bang Farhad siap untuk berkonflik lagi dengan Bang Saya APH ya? tujuannya hanya untuk meluruskan gitu. Ya kan? Ini persoalan santai. Saya nggak perlu pakai dasi-dasi kuku-kuku. Ya kan? Saya santai aja menghadapi, karena ini persoalan biasa.
Nah, saya sarankan ayo kita konsultasi dulu ke Dirkrimsus Cyber Polda Metro Jaya. Kemudian kita biarkan dulu, suruh mereka ngomong tuh. Buktinya pengacaranya nggak berani ngomong tuh, bisik-bisikin orang aja kerjanya. Kenapa? Karena dia tahu. Ya jangan sampai persoalan ini membuat persoalan baru buat dirinya sendiri. Gitu. Orang ini kan punya akun YouTube sebagai YouTuber, ya dia bertanya itu di mana-mana biasa, bukan bersekongkol untuk mempermalukan orang gitu. Tapi tanggung jawab itu pun kalau terbukti oleh ahli bahasa bahwa misalnya Gali betul-betul tujuannya untuk orang itu, ya mungkin itu urusan antara Gali, hukum, dan mereka. Jadi jangan diserempet-serempetkan karena mereka ya berduanya adalah seorang yang terkenal, orang yang punya penghasilan dari media sosial, dan ya hanya untuk memperbesar berita gitu. Justru teriakan-teriakan ikan asin ini diulang-ulang oleh mereka sendiri gitu. Harusnya mereka buat laporan atas praduga tidak bersalah terlebih dahulu. Bang, sedikit Bang, kalau terkait distribusi konten kan sebenarnya ada masalah sensor segala macam. Dari Pablo Bedua dan Rio Tami sendiri apa sudah memikirkan itu terkait sensor di dalam konten tersebut? Jadi dari manajemen kita awal pertama kali mewawancarai, kita sudah sampaikan bahwa itu di dalam video apa yang lu mau sampaikan. Kalau lu nggak mau sampaikan jangan disampaikan, karena kita selalu video kita itu no editing. Oke, no editing. Itu boleh dicek deh, video kita tuh nggak ada yang banyak edit, semua kita langsung tayangkan apa adanya gitu. Jadi Ada skenario ya? nggak ada, dan harus diingat ya bahwa yang datengin kita adalah Gali dan Kumala begitu, bukan kita yang nyamperin dia, mereka yang datang ke tempat kita. Tapi diundang oleh Pablo dan Rim. Oh iya dong, karena kan kita siapapun datang ke tempat kita nggak diundang mah kita usir. Nggak, maksud tuh diundang sebagai bintang tamu di acara itu. Diundang sebagai teman datang mengunjungin kita, mau ngevlog boleh, mau ngapain aja juga boleh. Ini kan masih tren, namanya tren media sosial gitu. Jadi kalau misalnya ya kita lihat beberapa kegiatan, misalnya menangkap pelaku curas, melakukan adegan penembakan, itu kan dianggap secara live atau apa, kan bukan berarti seharus misal terjadi penembakan atau salah tembak, bukan berarti yang merekam atau reporter yang ada di situ ikut sebagian untuk merekayasa atau membantu untuk melakukan kejahatan itu, tidak. Nah, sama halnya kejadian seperti ini, nah, saya menyatakan kepada mereka tenang saja ya. Cuman saya ingatkan kepada pengacara mereka ini, jangan membuat opini menyuruh keluarganya berbicara, menyerang mereka dua gitu. Karena walaupun mereka punya program YouTube, tapi kalau nggak ada yang berbicara dan tidak ada yang punya latar belakang keterikatan hubungan emosional maupun hubungan langsung, mereka punya anak nggak ya? Nggak ada ya? Punya. Siapa? Nggak Punya satu. Ya sebaiknya menurut saya lebih bijak aja. Nah, menurut saya silakan laporkan aja yang berbicara, jangan dilaporkan mereka yang ya memang kebiasaan mereka ya begitu. Itu kan biasa itu melaporkan. Berarti konflik lagi dong Bang sama pengacara dari kupu-kupu Bang. Ya. Oh nggak tahu. Ini bukan konflik antara pengacara berlian dengan pengacara ikan asin. Tapi ini kasus ikan asin gitu. Ya Bang, Kok sedikit. tiba-tiba dipertemukan nih? Ya. Diajak bertemukan. Ya saya nggak tahu juga gitu. Ya, menurut saya ini persoalan yang tidak besar, persoalan biasa gitu. Ya cukup, maksudnya kalau di kantor saya ditangani yang magang-magang gitu. Jadi jangan dibuat seolah-olah gede banget gitu. Jadi kan justru ya kalau memang merasa ini kan hanya kalimat apa ya? Ikan asin tuh ibaratnya apa gitu? Yang membuat dia terhina gitu. Apanya yang ikan asin kan seperti itu gitu. Tapi kalau maksudnya Gali bukan itu, terus dia mengatakan itu kan sama aja orang yang awalnya nggak mengerti tapi dibuat saat digiring untuk mengatakan itu gitu. Dan mengaitkan ke tokoh ulama, menggerakkan semua wanita, itu nggak ada persoalan. Ini kan persoalan rumah tangga aja. Biasa itu. Kita aja kalau rumah tangga mandi ya biar nggak bau ikan asin itu biasa. Sedikit penegasan aja, berarti ini pencemaran nama baik terkait laporan dari pihak Ya sebelah kalau apa? mereka melaporkan Gali itu wajar. Tapi kalau melaporkan berdua ini menurut saya itu kurang ajar. Berarti dari situ ya pencemaran nama baik ya yang itu dimaksud ya, ini. Tunggu dulu pelan-pelan dulu, nanti kan kelihatan bahwa apa loh yang menghina ini kan adalah mantan suaminya. Betul. Yang menjelekkan mantan suaminya. Ini kan hanya menanyakan. Justru harusnya berterima kasih kepada mereka bahwa tanggapan
pandangan mantan suamimu terhadap dirimu itu terungkap. Ya kan, daripada bermanis-manis bersilaturahmi tapi ternyata ada dendam gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya berterima kasih karena media inilah yang menyampaikan sehingga ketahuan bahwa komunikasi yang selama ini mungkin hanya gosip diungkapkan kepada mereka. Kecuali mereka yang cerita, wow itu kamu begini-begini, mereka dilaporkan. Kalau hanya menyampaikan itu biasa. Kalian lihat aja seorang yang memiliki acara menanyakan kepada orang gitu, sejak kapan kau perawan kau sejak kapan kau perawanmu di ini kan, masih perawan nggak kau gitu, itu kan menghina juga gitu. Terus kalau saya kurang kerjaan saya laporkan aja dia, bekerja sama untuk mempermalukan orang gitu kan, bisa aja kan, karena itu menyangkut, ingat ada kan seorang pengacara yang di acara TV-nya menanyakan kepada seseorang, kapan kau dia ini perawan, itu kan bahasa yang tidak bagus. Benar. Ya kalau mau digunakan ya karena kita anggap dia adalah presenter, ya kita biasain aja gitu. Bahkan ada Ini pengacara giliran dia yang bertanya begini-begini. kok nggak bisa. Hah? Ada pengacara gitu di orman apa? Nah. Di acaranya begini-begini tuh. Ngapain tuh, Coy? Iya. Udah berapa kali itu? Itu kan tanggapan yang sebenarnya asusila juga gitu. Kira-kira seperti itu. Pablo menyalahkan Kumala juga. Kenapa? Menyalahkan. Oh nggak ada, kita masih kontak-kontakan sama Kumala ya, kita berhubungan baik ya sama semua orang, bahkan kita juga ingin bersilaturahmi juga dengan Kasus Pablo dan dengan Kumala maupun itu bukan satu kesatuan, tapi itu terpisah. Perbuatannya itu berdiri sendiri. Itu catatan. Jadi apa yang dilakukan mereka itu dilakukan umum, namanya media sosial gitu. Ini masih mending mereka dilaporkan, bisa-bisa dilaporkan YouTube lagi. Ya. Bisa-bisa kan dilaporin televisi lagi atau ya mungkin begitu. Ray sendiri nih sebagai wanita kan jadi host juga di sana, ketika mendengar pernyataan Galih itu gimana sih perasaannya? Apa banyak kan sebagian wanita tersinggung juga? Ya aku sebagai wanita ya risih kalau sebagai wanita. Risih, tapi di situ kan posisi aku sebagai presenter. Jadi aku harus menanyakan jawaban-jawaban Galih itu gitu. Ada keinginan buat maksudnya stop gitu ketika take itu, ketika Galih ngomong pernyataan itu mungkin terlalu berlebihan, ada rasa pengen udah stop gitu. Stop buat Ya itu kan konten ya, maksudnya di konten Google Sampah itu semua orang yang mau nyampah gitu ya, karena sesuai dengan acaranya, kontennya yang mau nyampah ya silahkan gitu loh. Kan kita dari awal udah bilang yang tidak ingin disampaikan tidak perlu disampaikan. Kalau misalnya tidak ingin jawab ya juga tidak apa-apa gitu. Berarti udah ada warning di depan ya? Iya, dari awal memang udah ada. Ya kalau saran saya ini kan persoalan rahasia rumah tangga. Jadi menurut saya jangan dibesar-besarkan, karena itu makin dibesarkan makin membuat aib. Ya tinggal diklarifikasi aja. Oke. Dan kalau buat Pairus, menurut saya ini kan menyangkut kayak asusila kan, harusnya dirahasiakan, bukan dibesar-besarkan dengan cara pemberitaan yang besar-besar. Mungkin pilih pengacaranya salah kali. Oh, saya nggak komentar ya. Bang Pablo viral juga ya, sampai setelah dilaporkan ada di video tertawa-tawa. Nah sekarang ini gue mau nanya nih, di video yang ada Ray sama Galih nanya, itu ada gua nggak? Ada yang ngeliat nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada yang lihat ya, ini wartawan yang ngomong tuh. Terus gue dilaporin apa gitu? Lucu kan? Tuh makanya itu gue ketawa. Oke, siap. Tapi bicara kanal itu punya siapa? Kenapa? Punya Bicara manajemen kanal kita, namanya Ray-Ban Entertainment. Legalitasnya lengkap semua ada. Bisa dicek gitu. Ada manajernya, gue tuh lawyernya di sana. Gitu. Ada komentar nyinyir juga terkait yang ketawanya Mas Pablo, katanya kayak Gini, gue akan minta maaf atas ketawa gue kalau seandainya sudah dibentuk undang-undang dilarangnya orang ketawa. Gitu. Oke, ya itu aja ya. Rencananya dilaporkannya kapan? Ini kan baru konsultasi. Rencana lapor ke Ya, Polda saya ini. harusnya malam ini dilaporkan. Cuman saya bilang tunggu dulu nih. Kita mau lihat ini mereka ngomong apa lagi, biar paling mereka punya lidah kan gatal itu, akan menyampaikan kata-kata yang menjuruskan mereka. Sekalian aja. Yang jelas, ini saya tunjukkan surat kuasa ini buat melaporkan kan. boleh Bang, tahan dulu Bang. Oke? Slow bang, kalem bang. Ini saya pending dulu sementara. Tunggu mereka punya komentar-komentar lagi gitu.
Ya, thank you Oke, semuanya. Makasih Bang. Bang, boleh lihat fotonya lagi Bang? Foto apa? Oke. Ini berarti benar ya Bang terkait yang Oke guys. apa namanya pelaporan itu?